Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mohon izin, kesempatan hari ini saya ucapkan selamat datang di gedung MPP. MPP inilah salah satu kebanggaan pemerintah Kabupaten Bogor dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan mulai dari investasi dan juga perizinan. Bapak dan Ibu kami hormati, sesuai dengan tadi arahan bahwasannya bagaimana kondisi investasi di Kabupaten Bogor. Jadi perlu kami sampaikan bahwasannya kami dari DPMPT terus melakukan upaya-upaya. Yang pertama adalah bagaimana kita mempromosikan potensi yang ada di Kabupaten Garut supaya investasi itu hadir. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kami juga terus melakukan kerjasama dengan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Garut. Bagaimana kemungkinannya bahwasannya masyarakat bisa bekerja sama dengan para investor. Terus yang ketiga, kami juga senantiasa bagaimana untuk menyiapkan bagaimana pelayanan yang bisa kami sampaikan yang terbaik kepada para calon investor yang akan menanamkan investasi di Kabupaten Garut. Jadi terus kami terus berusaha bagaimana supaya investasi itu tumbuh di Kabupaten Garut jauh lebih target di dalam RPJMD. Seperti kita ketahui bahwasannya investasi di Kabupaten Garut dengan realisasinya itu dari tahun ke tahun itu terrealisasi sangat signifikan. Misalnya di tahun 2025 investasi kita itu sudah tercapai 2,7 dari target itu dari target itu 2,4 triliun. Jadi alhamdulillah itu sebagai salah satu upaya bagaimana kita senantiasa bersinergi dengan seluruh masyarakat untuk membangun investasi Kabupaten Garut. Terus selanjutnya Bapak dan Ibu, kami terus melakukan upaya-upaya bagaimana misalnya kerjasama dengan pihak luar dari Kabupaten Garut. Misalnya kemarin kita melakukan upaya kerjasama dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia sudah 2 tahun kita untuk menghadirkan calon investor yang datang ke Kabupaten Garut. Walaupun sampai saat ini ada kendala-kendala yang dihadapi, misalnya ini dari sisi peternakan, di sini juga ada mantan Kadis Peternakan yang sekarang menjadi Kadis Pariwisata. Yang satu sudah terrealisasi, yang satunya lagi belum terrealisasi karena masalah pertanahan. Dan inilah yang menjadi kendala-kendala, walaupun di pemerintah pusat ada yang namanya bank tanah. Bank tanah ini sebagai salah satu bagian yang penting untuk mengidentifikasi terkait dengan kesiapan tanah yang akan diinvestasikan di wilayah atau di kabupaten kota yang ada di Indonesia. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, kami berharap bahwasannya di acara Musrenbang ini adalah sebagai salah satu upaya bagaimana hubungannya DPMPT dengan di dalam sidang kelompok ini. DPMPT adalah sebagai salah satu pintu masuk orang untuk berusaha di Kabupaten Garut. Dan itu adalah seluruh sektor yang ada di Kabupaten Garut, pintu masuknya adalah di MPP. Kami berharap bahwasannya dukungan dari seluruh SKPD bagaimana kita bisa menyediakan proses perizinan yang sesuai dengan harapan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan ini kepada Pak Asisten 2, kami mohon bahwasannya apabila misalnya apa yang sudah didiskusikan tadi dari BPS bahwasannya bagaimana misalnya capaian-capaian terkait dengan misalnya pertumbuhan ekonomi dari sisi pertanian. Misalnya tadi pengaruhi oleh MBG dan sebagainya. Dan investasi ini akan mempengaruhi terkait dengan bagaimana pencapaian IPM di Kabupaten Garut. Kenapa?
karena IPM tanpa investasi itu berjalannya sangat lambat, gitu kan. Oleh karena itu maka di kesempatan ini izin asisten kami berharap dari seluruh SKPD bagaimana untuk mendukung bahwasannya semua perizinan itu selesai di MPP. Nah itu yang menjadi PR kita. Jadi PR kita itu adalah seluruh perizinan itu selesai di MPP. Jadi masyarakat datang ke MPP itu tidak perlu lagi datang ke dinas-dinas yang lain, tetapi datanglah ke sini semuanya selesai. Itu yang kami harapkan. Kenapa? Karena pertumbuhan investasi itu akan kelihatan progresnya. Seperti kita ketahui bahwasanya progres yang sekarang ini investasi yang datang ke Garut itu masih tersendat terkait dengan PP 28 tahun 2025. Ini kan harus persyaratan seperti KKPR-nya. Dan ini masih terhambat ada sekitar 1.400 yang tertahan terkait dengan tata ruang. Dan ini harus segera diselesaikan oleh tim pemerintah Kabupaten Garut. Jadi kalau bisa itu 1 bulan ke depan itu masalah ini sudah selesai. Supaya ekonomi kita bisa tumbuh dengan baik. Itu mungkin sebagai salah satu tambahannya dari BPMPT. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadis atas tanggapannya terkait dengan investasi. Bapak Ibu mungkin untuk sesi diskusi ini saya cukupkan hanya 2 sesi saja. Mengingat keterbatasan waktu ini, terima kasih atas segala respon, tanggapan, harapan, dan masukannya untuk pembangunan Kabupaten Garut ke depan, khususnya di tahun 2027. Dari saya sebagai moderator, memohon maaf atas apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya kembalikan ke pimpinan sidang. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus digabung dia. Baik, terima kasih kepada semua peserta sidang ya. Tadi yang disampaikan itu sangat bermanfaat dari KTI, kemudian dari perwakilan kami. Tadi ini yang season 2, ya ini menjadi catatan bagi kami dan terus memang ini yang diharapkan ya, masukan-masukan seperti ini untuk produksi pertanian. Tidak mungkin kami kalau tidak dibantu oleh stakeholder ya. Kalau kami kan terbatas. Tadi sudah disampaikan di awal celah finansial kita ini betul-betul terkoreksi sudah beberapa tahun ini sangat-sangat signifikan ya. Jadi untuk bisa melakukan pengembangan apa yang diharapkan dan menjadi tuntutan masyarakat hari ini tidak bisa kita wujudkan hanya oleh pemerintah daerah saja ya. Gitu. Apa yang dikatakan tadi oleh Pak Mukti Arif, kalau pemerintah daerah betul totalitas dalam pembentukan KDMP ya, totalitas dari dinas koperasi dibantu oleh DPM PTSP, dibantu seluruh pihak untuk membentuknya saja sudah lumayan dalam waktu sekejap sehingga Sangkuriang membentuk 441 KDMP dorong juga di sana ada nilai yang harus ditempuh. Notaris hukum yang ke depan dan sejahtera masyarakat. Nah, kepala daerah ya sangat konsen kalau untuk kesejahteraan masyarakat ya sebagai wujud terhadap kebijakan dari pemerintah pusat. Adapun nanti yang menjadi kewajiban bahwa kita tidak menilai kalau pusat mangga silahkan untuk selanjutnya terkait dengan pembangunan kami ini harus
Tapi sudah mengeluarkan regulasi terkait dengan tindak lanjut untuk eh, aset. Ya kan kalau di daerah yang namanya aset daerah itu kan ada tanggung jawab yang harus ditata usaha. Kalau kami hilang begitu saja kan bisa kemana asetnya? Aset itu jalan. Mana yang harus disewakan, mana yang harus mendatangkan pendapatan daerah kan ketika kami bisa. Gitu. Kenapa satu aset? Nah, itu kan ditelusuri. Kalau kita tidak jelas di dalam penata usaha, tetap saja kita yang jadi masalah ke depan. Meskipun itu terkait dengan adanya instruksi. Tapi bagaimana kita mengelola penata usaha itu ya secara administratif kita harus bertanggung jawab. Itu yang dilakukan oleh pemerintah daerah lain. Kami sudah mengusahakan itu dan juga termasuk juga tanah negara. Ya, ada keluhan juga dari beberapa rekan instansi vertikal gitu, yang memang juga tersentuh hari ini dengan perbaikan ada itu. Cuman di dalam pengapesan pengelolaan aset ini yang perlu kami eh, jelas gitu kan. Nah ini juga perlu dukungan dari semua pihak. Nah selanjutnya juga tadi apa yang menjadi harapan terkait dengan investasi. Maaf ya, ini dengan sidang kelompok hari ini dengan seluruh ini sudah heksahelix dari berbagai pihak kita mendengarkan itu sebagai bentuk daripada komitmen Garut di bawah kementerian Dr. Insinyur Haji Agus Sisakur M.Eng. IPU dan Ibu Dr. Guntur Kalung sebagai bukan langkah awal dengan ingin menyempurnakan ya, sehingga kita dari stakeholder apapun yang menjadi kelemahan hambatan hari ini ya kita harus perbaiki karena namanya juga harus hebat. Hebat itu bukan hanya cita-cita tapi kita yang harus hebat hari ini kita harus bekerja keras gitu kan yang kerja keras kalau masyarakatnya juga tidak ikut hebat. Contohnya salah satu masalah dalam sisi sampah betapa hebat fasilitas sarana prasaran TPA penuh ada waktu kapasitas. Kalau kita membuang tidak mulai dari hari kapasitas penuh tidak dikelola dengan baik dengan memilah dari PPA itu akan menjadi bom waktu itu yang kan salah satu contohnya itu jadi semua juga harus berpartisipasi kita menyiapkan aparatur menyiapkan semua ya, salah satu contoh termasuk dunia baik wisata kalau pariwisata hari ini juga kita hebat banyak wisata apalagi bisa terkoneksi kalau betul-betul dikelola dengan ya mendukung warga yang wisata gitu bisa mendukung teman dari rekan-rekan stakeholder dari perguruan tinggi bisa membantu dan yang secara harus hadir dari kemudian dari koperasi ini koperasi susu itu pernah jadi eh, kenapa juga harus bisa bersuplai segala macam sekarang jadi tambah bisa ditempuh dengan proses eh, ya kita komunikasi kolaborasi organisasi nanti dengan diskriminasi dan sebagainya yang penting kita bisa menangkap peluangnya ada untuk bisa juga meningkatkan perekonomian masyarakat secara umum sampai keseluruhan di sisi lain IPM kita meningkat dengan adanya MBG ini kita kita kan kita
Ini suatu bentuk nyata dari pemerintah daerah dan tentu dari pengelola SPBD. Kolaborasi kita akan menghasilkan adanya kepastian gizi bagi masyarakat penerima. Itu barangkali misalnya akan saya highlight ya. Mohon izin Bapak dan Ibu setuju karena waktu dari hasil sidang kelompok perekonomian. Satu, diperlukan adanya proposition produk lokal unggulan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing. Kedua, pengembangan sektor pertanian fokuskan pertanian organik dapat menjadi opsi sebagai value proposition nilai tambah produk pertanian baru termasuk mekanisasi sektor pertanian. Tiga, integrasi kawasan pertanian dan kawasan industri dan satu proses end-to-end produk unggulan lokal pertanian dari hulu ke hilir disertai dengan kebijakan afirmatif bagi petani maupun antar hasil misalnya dan pemuda pada LKPD serta sinergi dengan program kepemudaan. 5. Pendukung kolaborasi program kementerian atau lembaga dengan sinergitas ketenagakerjaan tentu dikuatkan dalam sebuah regulasi sebagai acuan bersama untuk peningkatan UCG. 7. Sinergi KPI melibatkan partisipan secara geospasial dengan komoditas utama padi, jagung, cabai. 8. Pendukung desa merah putih untuk pemerintah desa, termasuk peningkatan SDM perkoperasian KDMP. 9. Membentukkan investasi daerah Kabupaten Garut untuk investasi yang kondusif. 10. Pendekatan stakeholder pemerintahan dari awal dalam proses persiapan agar masyarakat kepada masyarakat. 11. Intervensi pemerintah daerah perlu diarahkan untuk tujuan peningkatan aksesibilitas dan responsivitas masyarakat terhadap pembangunan. 12. Pendorong sektor pertanian sebagai sektor dengan linkage yang besar dengan sektor lainnya. 13. Perusahaan strategi untuk maksimalkan potensi dunia dari program MBG dan pariwisata untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi. 14. Pengendalian stok dan harga komoditas agar inflasi terkendali untuk menjaga tingkat konsumsi rumah tangga sebagai utama pertumbuhan ekonomi. Dari kegiatan sidang kelompok hari ini bisa disepakati Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi kan yang tetap nanti karena keputusannya besok di pleno ya. Terima kasih atas segala curahan pemikiran di sidang kelompok hari ini. Semoga bermanfaat untuk kemajuan Kabupaten Garut ke depan dan semoga dicatat menjadi amal iman Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Walaupun maaf kenapa dicari kesalahan. Baik Bapak Ibu, izin untuk penandatanganan berita acara, izin untuk memanggil satu persatu. Pertama, Pak Asda dulu, Pak Dede Mulyadi. Sebagai pimpinan sidang. Yang berikutnya, staf ahli bidang ekonomi,
Berikutnya Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kepala Dinas Penanggulangan dan Satu Pintu. Selanjutnya, terima kasih Pak Budi. Selanjutnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan atau yang mewakili. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau yang mewakili. Kepada Sekretaris Dinas Pertanian, Sekretaris Dinas Perindustrian dan Pak Isa. Ya. Selanjutnya Kepala dan Pusat Statistik, Kepala BPJS Ketenagakerjaan. The recording has stopped.
Dan estimasi pasien golongan orang satu tingkat. Oke, kalau lagi pasien mau bikin saya pak. Ya pasien. Golongan jadi naik kemudian golongan dari estimasi pasien.